Hai guys, balik lagi sama gua Oki. Today kita unboxing sesuatu yang baru lagi dan tentunya bukan baju, tapi kali ini adalah sepatu lari. Yuk, cus. Oke, sebelumnya gue di sini kan memang semenjak pandemi, selain mengajar, gue mulai mendalami bersepeda dan berlari. Oleh karena itu, mulai membeli barang-barang sepeda dan lari tentunya. Mulai dari sepeda itu sendiri, jersey, topi, sepatu sepeda, sepatu lari, celana lari, baju lari, dan sebagainya. Sampai jam pun untuk olahraga. Tidak sponsor, tapi dari Garmin. Oke, kalau gitu kita langsung ke sepatunya. Today, finally, setelah mikir kurang lebih 2 minggu, pengen beli sepatu lari yang bagus kan, yang benar-benar proper buat siapa tahu bisa ikut race nantinya ya kan. Nah, gua memutuskan untuk mengambil sepatu Adidas. Masih di plastik, ini sebenarnya udah gua unboxing tadi, udah gua buka, gua cek apakah sesuai atau tidak gitu kan, sebelum terjadi apa-apa karena pesennya di Tokped dan memang tokonya itu menjual sepatu-sepatu lari yang kekinian dari produk Nike, Adidas, dan lain-lainnya. Kalian bisa PO ke Prekit Room di Tokopedia, bisa kalian cari sendiri. Yuk, ini udah gua buka. Dus paling luar. Kemudian Dus sepatunya, aduh bawa aja. Hup. Nah, ini dia. Gua kira boxnya tuh bakal wow gimana gitu, seperti Adidas lainnya biru atau coklat. Kalau nggak salah gue pernah lihat tuh Adidas ada yang bungkusnya coklat terus logonya hitam. Ternyata ini logonya, boxnya abu-abu, logonya putih, dan di depan bukan tertulis Adidas tapi N Plastic Waste. Mungkin boxnya ini dari bahan bekas yang didaur ulang menjadi box Adidas. Yup, di atas cuman itu made with recycle material. Yup, Adidas, logo Adidas, kosong. Sepatunya apa? Ini dia, Adidas Adizero Adios Pro 3. Ya, mari kita buka. Tada, plastik. Yuk, hop, hop. Ini dia sepatunya Adidas Adizero Adios Pro 3, atau biasa kita nyebutnya langsung Adios Pro 3 biar nggak kepanjangan. Yuk, taruh dulu boxnya, kita ambil sepatunya. Nah, ini dia Adidas Adizero Adios Pro 3. Ini keluaran ketiga seri Adios Pro. Yang satu saya nggak tahu bentuknya, tapi akan gue tampilin di sini. Yang kedua, uppernya mirip-mirip, cuman buat solnya beda seperti ini. Dan ini Adios Pro 3. Yang membedakan dari sebelumnya adalah, iya, di sini ada cekungan. Kalau bisa kalian lihat, ada jeglongan. Gue belum expert di bidang lari, so menurut gue ini bisa menambah kencang. Karena ketika kita berlari, terkadang tumpuan kita tidak selalu di sisi dalam, tapi bisa jadi di sisi luar. Atau mungkin dia untuk mempermudah yang larinya banyakkan di posisi dalam, dia bikin ini lebih cekung, jadi waktu nginjak aspal akan lebih sama rata. Correct me if I'm wrong. Oke, lanjut buat ke material. Ke uppernya, dia ini bukan bahan kain seperti knit, tapi bukan knit yang kain ya. Seperti jaring-jaring, bisa kalian lihat nih tembus dalamnya. Sebetulnya mesh kali ya, mesh, M-E-S-H. Tuh. Terus dengan logo Adidas yang gede, 3 stripe di sini warna hijau, di dalam juga ada 3 stripe warna kuning, ada tulisan Adizero ya. Adizero Lights Adios Pro 3. Sip. Dan untuk solnya dia menggunakan Light Strike Pro.
menurut gua Let's Ride Pro banyak dipakai sama sepatu-sepatu lain juga tuh merek. Yang penting Adidas ya, kayak Boston, Adios Pro, Prime X kalau nggak salah juga pakai ini. Oke, lanjut. Talinya dia pakai tali pipi, bukan yang bulat-bulat itu. Menurut gua sih tali pipi ini lebih enak buat ngegrip kaki karena dia bikin kaki kita nggak sakit kalau bundar. Menurut gua dia akan menekan punuk kaki kita itu lebih tidak banyak bagian yang terkena. Sedangkan kalau pipi dia langsung kena semua. Oke, lanjut ke bagian outsole paling bawah. By Continental. Continental menurut gua sih, gua tahu aja ini merek ban mobil Continental. Sepeda juga ada sih Continental. Setahu gue ini merek ban dan itu merek bagus. Jadi kalau pakai outsole Continental, gue yakin ini bagus. Dari masalah gripnya pasti keset. Untuk speed, dibilang licin untuk speed, ya karena dia traksinya sedikit. Banyak ya. Ya intinya begitulah, traksinya segitu. Terus dan menurut gue ini nggak cepat habis. Karena Continental terkenal awet. Durability-nya bagus. Oke. Overall, gue melihat sepatu ini, gue kira tipis. Ternyata yang bagian luar, iya memang di sini tipis. Tipis ya, maksudnya tipis tuh ini. Belakang sih tebel, oke. Kalau lihat bagian dalam, ternyata ini sepatu tebel. Buat tinggi heelsnya ini tinggi. Kalau nggak salah 39 mili apa 4 cm ya. Lupa. Pokoknya ini tinggi banget. Nggak setinggi Prime X. Ya, oke. Tapi gue seneng sih sama sepatu ini. Yuk kita lanjut ke sesi curhat. Oke, ini sepatu Adidas ya. Tangnya tipis, bisa kita lihat. Oke. Tangnya tipis. Ini pasti breathable sih. Kalau kita mau buat long run pasti oke banget. Gua ngambil di size 9,5 US 9,5 atau 43/3. Secara kaki gua lebar ya kan. Jadi supaya tidak terjadi blister di bagian dalam kaki, gua memilih ukuran yang lebih gede. Ya lebih nyaman lah. Sip. Itu aja mungkin. Oke. Sesi curhat beneran. Awalnya gue tuh galau, pengen beli sepatu lari, kan event sepeda udah nggak terlalu banyak nih, karena gue kan tipenya orang yang suka nahan speed, suka kenceng, rapi mainnya, itu kan kayak tim time trial atau individual time trial. Dan sekarang untuk lomba yang gitu dengan kategori yang bukan atlet, secara gue bukan atlet tuh masih belum ada. Dan gue memutuskan untuk mencoba kembali lari, dan mungkin habis ini akan mencoba menjadi perenang juga, jadi 3 sekaligus, renang, sepeda, lari, Ironman. Oke. Nah gue mikir kalau gue udah mulai mau serius lari, ada baiknya gue beli sepatu yang proper gitu. Pertama gue main ke Nike Factory Alam Sutra, ya kan, di situ terkenal banyak barang bagus dan diskonan. Nah oke. Jadi gue tuh main-main lah suatu sore ya sama cewek gue, main-main ke Alsut. Lihat, wih bagus-bagus nih barangnya. Cewek gue juga ngeliat-liat, ada yang cocok tapi ntar dulu lah, dia lebih suka ke goes. Dan kemudian gue menemukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang memang gue cari gitu, yaitu Vaporfly warna merah hitam. Gambarnya seperti ini. Ya, ini gue lagi nyoba, dan ternyata untuk fitnya beda sama Pegasus gue kan punya Pegasus 37 tuh. Menurut gue Pegasus 37 buat entry level enak banget. Gue udah pakai hampir 100 kilo ada kali lah. Itu enak banget, sampai sekarang masih empuk, iya, kembalnya gitu kan. Gue kira fitnya sama. Gue pertama nyoba di yang dipajang itu 43. Wah ini nggak masuk nih, lihat sentimeternya aja udah kecil. Gue samain sama Pegasus gue US 10 atau 44, itu 28 cm. Gue make depannya oke, pas lebih dikit lah, lebih 1,5 jari. Tapi buat bagian dalam sininya itu kecil banget.
dan gue yakin ini kalau gue pakai lari 10 kilo aja pasti blister, udah nggak bisa. Akhirnya gue memutuskan oke, kayaknya buat Nike nggak bisa, dan hopeless gue nggak mau nyari buat Vaporfly, dan gue udah berasumsi bahwa Alphafly juga pasti sempit buat kaki gue yang lebar. Akhirnya gue melihat pada review Adidas bilang sepatunya lebar gitu. Ya udah, gue mulai cari-cari lah. Dan sekarang kan kayak Adidas lagi naik daun nih. Nah, gue mencari Adidas di Zero Prime X Strong. Ini bagus banget sih warnanya. Terus tebel kan sepatunya, udah lihat-lihat review juga, dibilang nih menurut yang gue tangkep best cushion karena dia tebelnya sampai 50 mili. Meskipun itu di band dari race internasional, ya maksudnya buat gue di sini yang nggak sampai race internasional, gue bisa pakai gitu. Gue nanya-nanya ke Prekid Room tadi, yang terpercaya dibeli sama teman-teman grup gue, semuanya pada beli di sana. Gue chat lah, ada nggak size-nya gitu. Dari yang warna strong, merah, putih hijau, hijau lemon, merah putih, hingga biru. Ternyata nggak ada. Pertama awalnya yang biru ada. Oke lah, gue pesan. Wah, asiknya ada yang biru. Harganya oke juga kan, kayak yang paling murah gitu daripada yang lain. Yang lain udah di atas 4 juta, di atas 4 juta setengah. Yang biru di bawah 4 juta, 39 sekian. Oh oke nih, pesan lah size 9 setengah. Pesanannya dibatalin. Nanya, oh size-nya kenapa dibatalin gitu kan. Gue nanya, ternyata size-nya nggak ada. Oke, terus nanya ke toko, kira-kira yang ada size 9 setengah apa ya? Dibilang, oh yang buat 9 setengah sisa ini, kalau yang lain nggak ada nih. Dan kebetulan yang ini nggak pre-order, ini ada barangnya stok ready. Ya, terus langsung lah gue teringat teman gue lari yang punya banyak sepatu. Bro, gue chat langsung aja, bro, mana menurut lu ini bagus nggak sepatunya Adios Pro 3? Menurut gue sih ini sepatu nyaman Ki, tergantung tapi mau dibuat lari gimana dulu. Gue mikir, ya paling gue kalau lomba nggak mungkin sampai full maraton lah ya. Itu mungkin dalam jangka waktu panjang. Kalau dalam waktu dekat-dekat ini mungkin 10K atau half maraton 21 kilo. Untuk full gue nggak dulu kayaknya. Nah terus dia bilang, oh kalau mau dipakai short memang Adios Pro 3 enak dia. Cuman kalau buat long 21 dan 42 full maraton, dia bilang lebih ringan Adios Pro 2 daripada yang ketiga. Terus gue mikir, oh oke, mungkin masih lama. Siapa tahu ada rezeki kita beli baru lagi kan, ada Adios Pro 4 atau Prime X2 kan, kita nggak tahu. Ya kan? Sekarang aja Nike Alphafly ada yang kedua gitu. Ya akhirnya mutusin beli ini. Dia bilang coba dulu aja Ki minggu depan. Keburu lama nih, nggak sabar. Ya udah pesan aja. Mumpung bisa cicilan 12 bulan di Tokped. Belilah ini. Dan hari ini datang. Gue seneng banget. Nah, itu doang itu sesi curhatnya. Semoga sepatu ini fitnya oke, nyaman, dipakai lari bisa sip, dan semoga siapa tahu ada kesempatan bisa ikut Ironman triathlon. Ya, untuk fitsnya, fit dipakainya habis ini gue tunjukin. Oke, cus. Oke guys, jadi segitu dulu videonya untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan curhat saya mengenai sepatu lari Adidas ini. Sampai bertemu di unboxing barang berikutnya atau apapun yang gue lakuin, a day in my life or a day eating with me or something. Ditunggu aja. Oke, see you, bye bye, ciao.